ولا جهاد إلا بالدعوة ولا دعوة إلا بالمقدمة وخير المقدمة يعني بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا هيا نحمد إلى الله تعالى الذي قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلها ولو كره المشركون. وثانيا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور al-muhtaram wal-muhtaram DKM Masjid Babu Salam yang ingin kita cintai, Bapak Dr. Mustafa Kilmi serta para jajarannya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua, serta pada para jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, izin saya ingin bercerita sedikit karena kultum kali ini adalah kultum yang sangat istimewa, yang dimana pada kultum kali ini adalah kultum pertama saya tanpa didampingi oleh ibu saya tercinta. Bapak saya juga hilang ya kemarin. Yang dimana biasanya beberapa hari sebelum saya kultum disemangati oleh ibu saya. Biasanya ibu saya bilang, "Dek, ayo semangat, bikin kultum yang bagus, nanti mama lihatin dari belakang." Sekarang saya tidak pernah mendengar suara itu lagi karena beliau sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimahumullah, pada kesempatan yang istimewa kali ini saya ingin menyampaikan kultum tentang kematian. Bapak Ibu, kematian itu pasti, tetapi entah mengapa di dalam hidup kita ini kita merasa seolah kita ini hidup dengan abadi. Kita tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapi kematian. Kita hanya memikirkan dunia, memikirkan pekerjaan, memikirkan penghasilan, tanpa memikirkan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Surah Ali Imran ayat 180. Kata kullu di sini Pak Bu, ini artinya semuanya tanpa adanya pengecualian. Artinya mau itu tumbuhan, mau itu manusia ataupun hewan pasti akan merasakan kematian. Bukan hanya yang tua yang merasakan kematian, bukan hanya orang yang sakit, bukan hanya orang yang kena kanker, tetapi bisa saja orang-orang yang masih muda akan merasakan kematian. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang, tapi saat kematian itu datang, kita tidak bisa mengelak. Kita harus mempersiapkan amal-amal baik untuk kita bawa kelak di akhirat. Karena akhirat adalah rumah masa depan kita. Kita sebagai manusia harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita amalan-amalan apa saja yang bisa kita bawa kelak di akhirat. Di dalam hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu yanqata 'amaluhu illa min salasin, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Ketika meninggal seseorang, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, sedekah jariah. Ini adalah amalan yang paling mudah yang biasanya kita lalaikan, karena kita selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang-orang di luar sana,
tanpa memikirkan saudara-saudara muslim kita di luar sana yang kelaparan. Padahal jika kita melakukan amalan ini, kita bisa membawanya sampai kita ke akhirat nanti. Kita sebagai manusia harus bersedekah jariah dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, tanpa adanya niat untuk memamerkan ataupun riya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apabila kita memiliki sebuah ilmu, kita menguasai ilmu tersebut, lalu kita ajarkan kepada orang, selama orang itu masih hidup dan menggunakan ilmu tersebut, maka mengalirlah amalan-amalan baik kepada diri kita. Apalagi ketika orang lain itu mengajarkan lagi kepada orang-orang, dan orang-orang lain itu terus memakai ilmu itu, maka mengalir deras amalan-amalan baik kepada diri kita. Jadi sebenarnya jadi guru itu enak, yang enak cuma gajinya. Menjadi guru kita bisa mendapatkan amalan baik dengan mudah sampai ke akhirat kelak. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Anak adalah investasi, sebagaimana kita berinvestasi di saham, kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Kalau kata orang-orang dulu, banyak anak itu banyak rezeki. Itu benar jika anaknya adalah anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila anak tersebut tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan maksiat, bisa jadi kita ditarik oleh anak tersebut menuju ke dalam neraka. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Kita harus menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas di luar sana. Jangan sampai anak-anak kita membawa kita masuk ke dalam neraka. Kita harus membuat anak-anak kita membawa kita ke dalam surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, kita harus mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak. Janganlah kita asyik mengejar dunia yang fana, dunia yang sementara. Karena jika kita mengejar dunia, maka dunia akan menjauhi kita. Sedangkan jika kita mengejar akhirat, maka dunia dan seisinya insyaallah akan mengejar kita. Saya cukupkan kultum saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ingin pantun sedikit. Jika ada sumur di tengah ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada bapak-bapak yang berumur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi nanti. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Jika kita melihat apa yang dibicarakan, insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetapi jika kita melihat siapa yang berbicara, yang kita dapatkan hanyalah rasa cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah, wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum.